Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ridwan Daud Mahende, SPD, MPD, IPM, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan yang saya hormati juga seluruh partisipan acara diskon online series jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Sebagai umat yang beriman, sepatutnya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah, pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan acara diskon online, yaitu dengan tema penelitian tindakan kelas atau action research, di mana materi ini dibawakan oleh salah satu dosen di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, jadi sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya kita mengenal riwayat pendidikan beliau. Pada tahun 2007, beliau menyelesaikan diploma ahli media. Tahun 2010, S1 di Universitas Negeri Makassar, memperoleh gelar SPD. Kemudian di tahun 2013, S2 di Universitas Negeri Makassar, memperoleh gelar MPD. Tahun 2017, S3 di Universitas Negeri Yogyakarta, memperoleh gelar doktor. Dan besok pada tahun 2020, mengikuti program profesi insinyur di Universitas Negeri Yogyakarta dan Yudisium Maret tahun 2021. Selain sebagai dosen, beliau juga terlihat dalam tim pengembangan di Lembaga Pengembangan Kompetensi Guru Indonesia atau LPKGI. Nah, berbicara mengenai gelar dan presensi yang ditorehkan oleh beliau, mungkin tidak akan ada habisnya, karena kita sangat keterbatasan waktu. Mungkin langsung saja kepada Ayahanda Bapak Dr. Insinyur Ridwan Daud Mahende, SPD, MPD, IPM, dengan hormat disilakan. Ya, baik. Suara saya jelas? Iya, jelas, Pak. Oke, mohon maaf mungkin nanti ada beberapa suara-suara di luar karena ini sangat dekat rumah saya dengan di luar dan saya di dekat dengan teras ini. Saya juga tidak menggunakan headset. Ya. Nanti moderator mohon di-cut aja kalau misalkan suara saya tidak terdengar. Penyampaian saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita nyantai aja ini kayak diskon series tapi kita kayaknya mata kuliah aja lah ya. Karena saya lihat juga pesertanya tidak terlalu banyak kok, ini hanya berapa orang. Jadi nanti saya hanya kasih sedikit konsep penelitian tindakan kelas saja. Nanti mungkin akan saya di bagian-bagian akhir akan saya lihat gimana kita lihat sama-sama anatominya gimana tuh kalau penelitian tindakan kelas. Penelitian ini sebenarnya saya nggak tahu juga persisnya kalau di PTK, di mana PTIK, tapi masih ada juga beberapa yang mengangkat ini topik-topik ini. Kalau kita kan di PTIK itu kebanyakan ya software engineering, R&D ya, research and development memang penelitiannya. Kalau di teknik itu kan cenderung ke situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, karena kita adalah sarjana pendidikan, memang harus tahu juga ini ya, penelitian tindakan kelas. Jadi biasanya masih sah-sah saja ketika kita mengajukan ini menjadi judul kita, menjadi judul penelitian kita nantinya. Ketika nanti Anda ingin selesai ya dari program S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke. Saya mulai, saya share ini ya, saya izin share. Ini kelihatan ya? Belum? Belum Pak.
share ini. Terima kasih Pak. Mungkin kalau dari saya pribadi sudah tidak ada Pak, sudah cukup. Kalau ini sudah muncul? Belum? Belum Pak. Kenapa ya nggak mau bisa saya pakai template? Oh iya, iya Pak, saya PJ, hanya PJ kan Pak singkatan. Maaf Pak. Pak, ada. Kalau ini sudah kelihatan? Iya, Iya, kelihatan, sudah Pak. kelihatan Pak. Sudah kelihatan ini ya? Iya Pak. Kelihatan ya? Iya Kelihatan? Pak. Iya Pak, kelihatan. Oke. Classroom action reset. Baik, kita mulai ya. Saya mungkin kita percepat saja ini. Nanti saya lebih banyak diskusi dengan Anda semua ya. Karena saya juga tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Ini. Oke. Oke. Saya akan memulai dengan PTK. Penelitian tindakan kelas, atau dalam bahasa Inggris atau di buku-buku internasional biasa dikatakan sebagai action research, atau biasa juga classroom action research. Ya, ada saya punya buku tuh, nggak tahu di mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action research. Ya, oke. Kalau kita bicara tentang penelitian kan, jadi dari kata penelitian tindakan kelas itu terbagi menjadi 3 bagian sebenarnya. Ada riset, ada action, dan ada classroom. Artinya ada penelitian, ada tindakannya, ada kelasnya. Jadi kalau kita bicara penelitian, saya kira sudah paham semua sama-sama ya. Itu aktivitas untuk mencermati objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu. Apa yang dimaksud dengan objek itu ya objek-objek variabel yang ada di dalam judul penelitian kita. Itulah yang akan kita teliti dengan menggunakan cara atau metodologi tertentu. Metodologinya nanti di bagian biasanya tergantung dari bab 3 kita pakai metodologi apa. Ya, itu. Kemudian tindakan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Atau dalam hal penelitian tindakan kelas itu dikenal dengan siklus. Makanya ada di asana dikatakan siklusnya gimana. Ya, jangan heran kalau Anda penelitian tindakan kelas itu ditanya, itu pakai siklus berapa kali, 2 kali, 1 kali, atau 3 kali. Nah, itulah yang dimaksud dengan action. Yang kita kenal dengan istilah siklus dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian di kelas, apa yang masuk kelas tidak terikat pada ruang kelas saja, tetapi di mana saja siswa menerima pelajaran dari guru yang sama. Jadi kelas itu dalam definisi ini tidak dikotakkan hanya pada kelas-kelas di sekolah, tetapi di mana ruang-ruang atau lingkungan pembelajaran baik itu dalam lingkungan daring, di mana terjadi sebuah proses pembelajaran, itu dikatakan dengan kelas. Sehingga kalau kita definisikan bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan di kelas ya dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran. Saya kira itu clue-nya. Jadi dia memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Nanti kita lihat model judul-judulnya ya. Kelihatan itu kalau judulnya pengembangan kayak gimana judulnya apa namanya? Penelitian tindakan kelas gimana, seperti apa judulnya, penelitian eksperimen itu seperti apa judulnya. Itu nanti akan kelihatan dari judul saya itu sudah mencerminkan bahwa metodologi ini yang mau diteliti. Nah, itu bisa tergambar nanti. Saya percepat nanti kita langsung ke ini ya. Oke, tujuan dan luaran PTK. Tadi dikatakan di bagian definisinya itu ya, untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Itu adalah salah satu tujuan utamanya. Mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan menumbuhkan budaya akademik. Saya kira itu tujuan utama dari penelitian tindakan kelas. Nah, luarannya apa yang dihasilkan dari penelitian ini adalah peningkatan atau perbaikan kinerja belajar siswa di sekolah. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan Anda
apa sih luaran yang dihasilkan dari penelitian tindakan kelas, ya itu aja, seputaran ini aja, peningkatan atau perbaikan kinerja pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penggunaan bahan ajar, sumber belajar, ya, dan alat bantu belajar lainnya. Nah, itu aja itu kalau di seputaran PTK tujuannya. Nanti spesifiknya saya akan jelaskan di bagian akhir. Kemudian manfaat PTK. Tadi kan ada tujuan, kemudian manfaatnya. Nah, biasanya kalau di manfaat penelitian yang lain itu kan ada manfaat ya. Ada manfaat biasanya ditarotif untuk sekolah, kemudian untuk guru, kemudian untuk peneliti selanjutnya. Jadi ya kalau kita bicara manfaat PTK ya ini aja. Di guru misalkan, untuk gurunya bagaimana memperbaiki kualitas pembelajarannya ketika kita sudah melakukan penelitian. Semakin menambah atau mengembangkan profesionalitasnya, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, itu semua manfaat yang dihasilkan dari penelitian tindakan kelas. Kemudian dari sisi siswa, meningkatkan hasil belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian sekolahnya apa sih untungnya bagi sekolah? Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi siswanya. Nah, itu saya kira manfaat umumnya. Nah, jadi tidak usah capek-capek lagi kalau lihat-lihat bikin penelitian PTK, lihat aja di sini. Oh, ini aja seputaran ini aja manfaatnya nanti. Nanti kita akan bahas anatominya. Saya percepat di sini aja. Oke, masalah-masalah yang dapat dikaji dari penelitian PTK itu. Anda kan biasanya itu melakukan observasi dulu ya. Wawancara terbatas dulu ke sekolah-sekolah, apa sih yang menjadi masalah ya. Kemudian apakah ini sudah pernah diberikan solusinya ataukah belum? Apakah misalkan solusinya sudah diberikan melalui penelitian atau belum? Itulah kesenjangan itu yang akan dilihat nanti, yang mana akan dilihat. Tapi fokus masalah PTK itu ada beberapa poin yang harus dilihat dari 6 poin ini. Yang pertama adalah masalah belajar dari siswa di sekolah. Jadi ketika Anda mau melakukan observasi di sekolah, sebelum Anda melakukan penelitian tindakan kelas, saya lihat dulu masalah yang terjadi di siswanya. Berarti Anda harus observasi, Anda harus wawancara terbatas, bisa dari siswanya, bisa dari gurunya, untuk melihat sebenarnya masalah. Kemudian yang kedua, pengembangan profesionalisme guru dalam pengajaran. Lihat juga dari sisi pengembangan bagaimana sih guru dalam menyajikan pembelajaran itu, ya sudah efektif atau enggak, sudah menggunakan strategi pembelajaran yang sudah pas atau belum, sudah menggunakan media alat bantu atau sumber belajar yang baik, bagaimana semua itu dilihat nanti fokus anunya. Itu jadi ketika Anda mau melakukan observasi atau kalau kita kenalkan dalam penelitian itu, kalau kita melakukan analisis kebutuhan kan ada studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangannya itu berarti ke sekolahnya, di mana Anda melakukan sebuah penelitian. Jadi lihat dari 6 pokok permasalahan ini. Gimana masalah belajarnya, gimana profesionalisme guru, gimana pengolahan dan pengendalian pembelajarannya, bagaimana desain dan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, bagaimana alat bantu media dan sumber belajar, bagaimana sikap penilaian evaluasi kurikulum. Tapi Anda tidak harus semuanya ini juga Anda lihat. Tapi coba batasi dengan topik judul Anda yang akan Anda fokusi. Dan semua. Kalau desain dan strategi berarti fokus ke situ. Dan pengaruh-pengaruhnya. Alat bantu media sumber belajar, fokus ke situ. Masalahnya yang digali. Terkait dengan masalah belajar. Itu saya kira ya. Kemudian yang ketiga, prinsip PTK. Ya, kalau bicara prinsip dasar kan hakikat dasar itu di sini ada 5. Ya, yang perlu Anda pahami juga, tapi ini hanya sekedar konsep teori bahwa kegiatan nyata dan rutin. Jadi tidak bisa lepas apa yang dimaksud dengan kegiatan nyata dan rutin ini. Ketika Anda mau meneliti guru, berarti gurunya yang ini. Ketika Anda mau meneliti mahasiswanya, siswanya yang Anda fokus. Jadi tidak lari-lari, ada siswanya, ada gurunya, ada ini. Jadi memang sesuai proporsionalnya dia, kegiatan realnya dia sehari-hari di sekolah tersebut. Kalau dia sebagai siswa diteliti. Sebagai guru ya sebagai guru, ya gitu. Kemudian adanya kesadaran diri, perbaikan kinerja. Memang kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas ini memang didasari dengan senang, tidak ada paksaan, sehingga nanti menjalankannya itu lebih baik dan betul nanti bisa
mencapai tujuan dari penelitian tindakan kelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kita bisa menggunakan prinsip SWOT sebagai dasar berpijak kita, lihat apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, dan apa tantangannya ketika kita ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut. Kemudian bisa juga mengikuti prinsip-prinsip SMART dalam perencanaan, ya, spesifik, khusus, ya. Nanti Anda bisa baca ini ya secara teori. Kalau saya jelaskan mungkin bisa panjang. Karena ini bukan hal-hal yang terlalu mendasar juga, tetapi paling tidak ada prinsip-prinsip yang harus Anda ketahui sebelum meneliti. Nanti saya akan lebih banyak di bagian contohnya, aplikasinya. Oke, kemudian kita masuk bagian metode PTK. Inilah yang saya katakan tadi dengan siklus. Ya. Nah, metode PTK ada planning, ya, perencanaan, apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan dilakukan. Ya. Action, melaksanakan dari apa yang telah direncanakan. Observasi, mengamati tindakan. Refleksi, ya. Ini adalah siklus yang secara berulang biasanya 2 kali, paling minimal 2 kali, maksimal bisa 3 kali, ya. Nanti saya lebih banyak ke kasus saja ya, contoh kasus supaya biar enak. Ini saya kira syarat penelitian tindakan kelas itu: 1, tepat sasaran. Pencermatan secara terus-menerus, objek dan sistematis, artinya memang dicermati secara objektif dan sistematis, dilakukan sekurang-kurangnya 2 siklus, ya. Kemudian yang keempat, terjadi secara wajar, tidak mengubah jadwal, ya, sampai nanti sasaran siswa yang sedang belajar. Saya percepat saja ini. Nah, ini sasaran objek PTK-nya, guru yang mengajar, materi pelajaran, media peralatan, hasil pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pengolahan pengaturan dari pimpinan. Ini bisa menjadi sasaran objek-objek kita ketika ingin melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, ini saya agak percepat ini ya di bagian teoritik sekali, nanti langsung kita aplikasi. Nah, ini hakikat PTK dengan penelitian lain. Apa sih bedanya dengan deskriptif dan penelitian eksperimen? Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Kalau PTK bukan mengetes suatu perlakuan, tetapi memang sudah mempunyai keyakinan akan ampuhnya perlakuan. Jadi memang sebenarnya PTK ini adalah lanjutan dari penelitian deskriptif dan penelitian eksperimen. Jadi Anda bisa mencari juga, berarti ketika Anda melakukan studi literatur nanti, itu bisa lihat dari penelitian eksperimen yang sudah ada, penelitian deskriptif, bisa Anda ambil dari situ. Tidak harus kalau orang yang menggunakan metodologi PTK semua. Nah, bisa Anda lihat dari penelitian eksperimennya orang yang belum disentuh melalui penelitian tindakan kelas. Karena memang, jadi deskriptif dulu, eksperimen dulu, kemudian nanti kita PTK-kan. Sama halnya juga ketika kita mengembangkan sebuah model pembelajaran atau pengembangan media pembelajaran. Setelah dikembangkan, kita bisa uji melalui penelitian tindakan kelas, uji sumber belajarnya itu, bahan ajar yang dikembangkan tadi. Nah, jadi biasanya itu memang PTK itu adalah lanjutan dari penelitian deskriptif, eksperimen, bahkan lanjutan dari penelitian R&D. Bisa kita terapkan betul-betul di sekolah nanti. Tuh. Nih saya akan lebih banyak bicara tentang ini dibanding tadi teori-teoritikal, konsep itu saya kira jadi bahan Anda aja. Nah, sistematika PTK itu seperti ini. Jadi kalau Anda menyusun nanti penelitian tindakan kelas, ya seperti ini. Pendahuluan, ya proposalnya misalnya ya, Anda bikin proposalnya. Latar belakang, sasaran tindakan, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Ya. Kemudian bagian B-nya kajian pustaka, teori variabel yang diteliti, penelitian relevan. Kemudian metode penelitiannya ada setting, ada sasaran penelitian, rencana tindakan, siklus yang tadi itu, ada perencanaan, action ya, itu. Data dan cara pengambilannya, analisis data. Jadi 3 aja ini. Nah, itu bagian-bagiannya. Ini ada. Nah, seperti ini. Kalau kita bicara tentang hasil, ya ini. Nah, silakan Anda sesuaikan dengan anatomi yang ada di jurusan. Kalau sudah ada bisa dilihat. Tapi ini anatomi umum yang saya gunakan.
Nah, ini bab 1-nya seperti tadi yang saya jelaskan, kemudian ada bab 2-nya, ada hipotesis tindakan ya. Ada hipotesis tindakan juga setelah kerangka berpikir. Kemudian di bagian metodologi penelitian, ada desain penelitiannya, prosedur tindakan pada siklus 1, tindakan pada siklus 2. Ya. Jadi desain penelitiannya. Jadi seperti ini, subjek penelitiannya dan cara pengumpulannya, dan indikator kinerjanya. Kalau efektif, apa indikator-indikatornya. Itu yang maksudnya indikator yang kita gunakan di dalam ini. Kalau judulnya misalkan penerapan, efektivitas pembelajaran menggunakan media, misalkan PowerPoint, berarti indikator efektivitasnya itu yang indikator kinerjanya efektivitas itu yang akan coba dideskripsikan di situ. Kemudian di bagian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini sudah lengkap semua di sini urutan-urutannya ya. Nah, ini Anda tinggal lihat nanti. Oke, sekarang kita masuk ke contoh judul PTK. Ada beberapa contoh, misalkan penerapan pembelajaran model pembelajaran berbasis ini PJBL ini ya, model pembelajaran based learning untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mata pelajaran TKJ. Di mana ya? Di mana nanti? Ini bisa Anda lihat sekarang judulnya, penerapan pembelajaran model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mata pelajaran TKJ di. Ya, jadi kelihatan tuh kalau sudah judul-judulnya kayak penerapan, itu sudah arahnya itu ke PTK. Atau meningkatkan, biasanya ada juga judul-judul yang meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran X melalui penerapan cooperative learning, atau misalkan nanti contextual learning atau apa. Nah, itu sudah kayak judul-judul ke arah PTK itu kalau sudah ada kata-kata penerapan, implementasi, meningkatkan. Nah, itu sudah judul-judul PTK itu. Jadi bisa dilihat. Gitu. Kayak yang kedua nih, penerapan model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan aktivitas dan kompetensi instalasi sistem operasi berbasis GUI dan pada siswa kelas X TKJ. Jadi ini kan sudah kelihatan nih. Jadi ada masalahnya model pembelajaran PJBL, kemudian apa yang tujuannya? Meningkatkan aktivitas dan kompetensi instalasi sistem operasi. Jadi kalau bicara tadi indikator kinerja, berarti ini kita cari ini indikator kinerja adalah untuk meningkatkan aktivitas itu gimana indikator-indikatornya nanti. Bagaimana pengumpulan datanya, ya. Nah, ini lagi meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran X melalui penerapan cooperative learning. Berarti yang mau ditingkatkan sini kemampuan membacanya, ya. Tapi Anda menggunakan model cooperative learning. Jadi bagaimana saya mau meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan model cooperative learning. Itu dibuatkan nanti siklusnya, dibuatkan indikator kinerjanya. Sehingga nanti itu akan kelihatan di bagian pengumpulan datanya seperti apa. Ya. Oke. Itu contoh judulnya. Pokoknya kalau ada lihat judul-judul implementasi, penerapan, meningkatkan, biasanya itu arahnya penelitian itu adalah lihat aja di bagian metodologinya. Biasanya ada di action research. Perlu Anda saya infokan bahwa penelitian-penelitian action research ini masih banyak di berbagai jurnal nasional, bahkan di internasional itu masih banyak dilakukan ya. Bahkan masih banyak saya dapat literatur-literatur itu masih menggunakan action research metodologinya. Oke. Nih, oke, sekarang kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Tadi kan ada judul, kemudian ada latar belakang. Latar belakang saya tidak terlalu jauh membahas karena sudah diberikan di awal sebelum materi saya ini, ya. Nih, apakah contoh-contoh anunya ya? Nah, saya tadi kan kasih contoh ini, misalkan judul yang ini ya. Judulnya seperti ini, setelah kita bikin latar belakang penerapan pembelajaran model PBL untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mata pelajaran. Jadi dia menerapkan problem based learning untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Jadi kalau kita bicara tentang masalahnya, sudah ya kita deskripsikan apa sih masalah dan rumusannya anunya.
ya. Apakah penerapan PBL dapat meningkatkan kreativitas? Itu kira seperti itu rumusan masalahnya. Ya. Indikator kinerjanya itu berarti aktivitas dalam bertanya. Jadi sebenarnya gini, gimana ya supaya mudah dijelaskan. Ada judul, kemudian ada rumusan masalah. Biasanya itu kalau saya bertanya sama teman-teman mahasiswa, tapi saya memang kalau di ini belum. Saya hanya tanya, apa judulnya, apa masalahnya, rumusan masalahnya, bagaimana Anda mengukurnya, bagaimana analisisnya. Jadi selesai di judul itu aja harusnya Anda bisa jawab. Contoh, ada judul tadi, kemudian rumusan masalah. Apakah penerapan PBL dapat meningkatkan kreativitas? Saya tanya, indikatornya gimana cara mengukurnya? Anda menjawab aktivitas dalam bertanya, berdiskusi, kuesioner, angket, observasi. Sudah terjawab poin nomor 1. Gimana cara menjawab? Berarti ada di metode ini. Berarti nanti pengumpulan datanya menggunakan aktivitas, diskusi, kuesioner, angket, dan observasi. Terjawab rumusan masalah nomor 1. Biasanya orang kadang naruh aja rumusan masalah, tapi tidak tahu bagaimana sih pengumpulan datanya, bagaimana analisisnya, supaya kita bisa menjawab rumusan masalah nomor 1 itu. Kedua, seberapa jauh penerapan PBL dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah pada mata pelajaran X? Seberapa jauh penerapan PBL dapat meningkatkan? Kalau sudah bicara tentang meningkatkan, agak susah tuh mau diukur pakai kuesioner lagi, ya observasi. Memang harus langsung diukur dengan tes. Makanya nanti ada tes. Makanya biasanya juga ada yang nggak ini. Memang bisa sih kadang melalui aktivitas ini, tapi agak-agak susah kita mengukur hasilnya ini. Jadi memang harus menggunakan tes. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan pembelajaran PBL pada mata pelajaran ini? Berarti ada rancangan dan bahan ajar di situ. Nah, sebenarnya Anda bisa sampai poin kedua aja, tapi kalau mau nambah sampai poin ketiga boleh. Bagaimana mengembangkan pembelajaran PBL pada mata pelajaran? Jawabannya adalah adanya rancangan dan bahan ajar di situ. Berarti ada desain dan bahan ajar yang Anda sudah buat. Nah, itu kira-kira contoh-contoh dari ininya. Nah, sama juga nanti ketika Anda berpaling ke judul kedua, penerapan model PJBL, hati-hati ketika memilih sebuah rumusan masalah atau tujuan. Nah, karena itu harus dijawab langsung dengan bagaimana instrumen dan teknik pengumpulan datanya sampai pada tahap analisisnya. Jadi connect itu semua ya. Ini sudah jelas. Jadi rumusan 1, saya tidak pusing lagi. Oh, saya ngukur rumusan masalah 1 ini pakai ini loh. Nomor 2 saya pakai tes. Nomor 3 saya harus ada desain dan masalah. Sudah terjawab. Gitu. Oke. Nah, yang kedua kajian pustaka, teori PBL. Jadi kalau tadi ini kan ceritanya ini ya. Saya kasih contoh kasus yang judul ini, penerapan pembelajaran model PBL untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mata pelajaran TKJ. Nah, itu contoh kasusnya. Ini tadi saya sudah kasih rumusan masalahnya. Masalahnya Anda cari sendiri, latar belakangnya bikin sendiri ya, kan sudah diajarkan kemarin. Tujuannya berarti kalau apakah penerapan PBL dapat meningkatkan kreativitas, berarti tujuannya untuk menerapkan PBL ya, yang dapat meningkatkan kreativitas. Ya. Ini seberapa jauh berarti untuk mengetahui seberapa jauh ya penerapan PBL ya. Kemudian yang tujuannya bagian tiga untuk mengembangkan pembelajaran. Kan gitu. Jadi ada kata untuk, ada kata. Nah, sekarang di kajian pustakanya yang PBL tadi, judul PBL itu berarti kalau saya mau bikin kajian pustakanya dengan judul tadi yang PBL itu, berarti saya harus mulai dari teori PBL dulu. Apa teori PBL itu? Biar nanti itu bagus sistematis. Nah, kadang-kadang orang terlalu jauh, Anda semua itu terlalu jauh mengambil, padahal judulnya seputaran itu lompat jauh keluar dari konteks, akhirnya bikin tebal-tebal saja yang tidak ada maknanya. Nah, jadi kalau bicara PBL langsung ke PBL saja. Kemudian ada bentuk tindakan atau siklus strategi skenario pembelajarannya. Jadi nanti siklusnya gimana, strategi pembelajarannya atau skenario pembelajarannya seperti apa sih nanti saya mau buat ini. Ya. Saya kira kalau skenario pembelajaran sudah diajarkan kemarin, makanya ada namanya belajar dan pembelajaran ya. Ada sudah diajarkan. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan pengaruh penerapan model dengan perubahan yang diharapkan oleh penelitian relevan. Jadi ada juga penelitian-penelitian relevannya. Artinya PBL ini misalkan sudah diteliti,
Tapi bagaimana sih kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan? Nah, di mana uniknya, ya? Yang berbedanya di mana, gitu. Yang keempat, rencana dan prosedur penelitian 4 siklus dengan apa yang dilakukan. Artinya bisa bikin siklusnya di situ, rencananya, ya. Oke. 4 siklus itu maksudnya tadi dari perencanaan, ya, tindakan, itu. Oke, ini kajian pustaka. Jadi seputaran ini yang dideskripsikan semua poin. Ini saya kasih poin-poin inti-intinya saja, ya. Bahas. Nah, di bagian metode penelitian, tinggal ikut ini aja ini nanti kalau ini. Kalau belum ini, tinggal ambil contoh ini saja, ya. Kemudian di bagian metode penelitian, di bagian A itu biasanya ada setting atau lokus penelitian. Jadi menjelaskan tentang lokasi dan gambaran kelompok siswa dan atau subjek yang dikenai tindakan. Ingat bahwa tidak ada itu sampel, tidak ada populasi dan sampel di dalam satu penelitian tindakan kelas. Ya. Oke. Kemudian sasaran penelitiannya. Tadi kan lihat ini di rumusan masalah dan tujuannya. Sasaran penelitian kemampuan memecahkan masalah. Nah, lihat nanti di rumusan masalahnya yang mana menjadi sasaran penelitiannya, objeknya. Ya. Kemudian rencana tindakan, desain penelitian, langkah-langkah real yang akan dilakukan dalam tindakan, bukan hanya 4 siklus, tapi menunjukkan kelebihan dari tindakan tersebut. Jadi setiap siklus itu Anda terjemahkan sesuai dengan penelitian Anda. Sama aja kalau kita bikin namanya dalam software engineering, kita akan mulai dari analisis, desain, ya, kemudian implementasi. Tahapan-tahapan itu kita jabarkan, apa sih yang dilakukan di analisis, kemudian apa yang dilakukan di desain, ya, ada apa yang dilakukan implementasi, apa yang dilakukan evaluasi. Sama halnya dengan penelitian tindakan kelas ini, rencana tindakan yang 4 siklus itu. Apa yang dilakukan di bagian perencanaan, apa yang dilakukan di bagian tindakan, itu yang dijabarkan semua. Nanti dan seterusnya sampai 4 itu. Kemudian data dan cara pengambilannya, menjelaskan indikator kinerja yang sebelumnya tadi. Kalau pakai aktivitas diskusi seperti apa, kalau pakai observasi seperti apa, dokumentasi, wawancara, dan tes. Kemudian analisis data deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif. Gitu, ya. Nah, ini siklus PTK-nya ya, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian kita refleksi. Masih ada yang kurang, berikan lagi. Nanti mulai lagi dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Jadi minimal tadi 2 ya syaratnya, 2 siklus kita lakukan. Makanya biasa PTK itu idealnya, tapi kan banyak Anda itu melakukan hanya 3 bulan, harusnya itu kan sebenarnya 6 bulan. Jadi ada UTS, kemudian ada UAS. Jadi sebenarnya kalau mau betul-betul real PTK itu bagusnya itu 6 bulan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi kadang-kadang kan Anda melakukannya hanya ya 3 bulan aja. Jadi yang 8 pertemuan itu dibagi 2 lagi. Sebenarnya idealnya itu 6 bulan kalau menurut saya ya. Dan bahkan yang saya baca juga bagusnya 6 bulan. Supaya ada UTS dan ada UAS, kita lihat. Memang harusnya lama itu. Jadi siklus 1 3 bulan, siklus 2 6 bulan. Nah, ini saya kira nanti akan saya share materinya. Siklus satunya, ini yang saya maksud tadi tahapannya itu apa yang dilakukan yang ini. Rencana tindakan desain penelitian itu nanti diikuti dengan ini. Ini saya udah kasih semua ini ya. Apa yang mau dibahas di siklus perencanaan, misalkan perencanaan pembelajaran, menentukan pokok bahasan, kemudian ditindakan apa yang dilakukan, pengamatan, refleksi. Sama aja sebenarnya kita penelitian R&D juga, ya. Ada juga langkah-langkahnya yang apa yang kita lakukan di dalam tahapan itu. Seperti ini juga siklusnya, ya. Nah, kemudian ada siklus 2 apa? Nih, identifikasi masalah dan penerapan alternatif pemecahan masalah. Jadi dikembangkan dari yang siklus 1 tadi. Kalau masih ada masalah, tingkatkan lagi. Ya. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator saja. Mungkin kita bagusnya diskusi saja ini. Oh, iya. Saya mempercepat ini karena saya tidak mau kasih Anda terlalu teoritik. Saya langsung ke sini saja ini.
biar kita fokus ke bikin kayak proposalnya itu supaya langsung secara konteks bisa masuk di ini Anda. Kalau ada yang memang minat di PTK ya. Oke. Silakan moderator, saya stop share dulu. Sudah stop share ya? Belum? Belum Pak, masih kelihatan. Oh ya. Oke. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Ridwan Daud Mahande, SPD MPD IPM, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi dan gambaran bagi para audiens dalam meningkatkan penelitian yang akan dilakukan. Baik, Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan seluruh partisipan diskon series yang kami banggakan. Itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita. Berikutnya, kami akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab seputar materi. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menuliskan pertanyaan dengan format nama _ jurusan pertanyaan. Atau bisa juga menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Sesi tanya jawab kami buka selama kurang lebih 10 menit dari sekarang. Kepada audiens dipersilakan untuk bertanya jika ada yang kurang dipahami. Artinya jelas semua ya. Artinya Bagaimana para audiens? Abe, moderator saya sudah resen tapi tidak dipersilakan. Oh iya, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini Pak, saya ingin bertanya, apakah penelitian tindakan kelas itu harus mencapai peningkatan? Ya. Oke, ada Oke, lagi? baik. Terima kasih. Oke Pak, mungkin bisa langsung dijawab Pak pertanyaan dari Kak Nur Aziza Insa Lamada. Iya, masih ada lagi? Tampung dulu. Ya. Saya lagi Pak mau bertanya. Iya. Kan tadi Pak di situ ada 2 siklus. Berarti apa bisa ditambah lagi siklusnya Pak? Kalau misalnya itu siklus 1 dengan siklus 2 tidak tercapai, bisa ditambah lagi siklus ketiga atau hanya 2 siklus Pak? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Bagaimana para audiens, masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Tidak ada ya? Oke, saya jawab Ada dulu lah pakai. sambil nunggu yang lain. Oke, siapa tadi tuh yang bertanya namanya? Nur Insan ya? Oke, Aziza, yang pertama, apakah meningkatkan? Bisa harus meningkatkan sebaiknya, ya. Sebaiknya memang ketika kita sudah meningkatkan untuk meningkatkan pemecahan massa itu harusnya bisa paling tidak ada sedikit gambaran meskipun tidak secara optimal, tapi ada kenaikan. Ini. Tapi jangan dibuat-buat ya, harus real. Makanya solusinya sebenarnya Nur Aziza itu kalau memang sudah belum bisa di situ, ya kita coba tambah lagi siklus perbaikannya. Misalkan di siklus 2 nih, apa yang menjadi kendala di situ masih kurang. Itu dinaikkan lagi, ditambah lagi mungkin siklusnya, perlu ditambah sampai 3 lagi. Sampai nanti betul-betul itu bisa paling tidak ada gambaran meningkatkan apalah yang misalkan tadi pemecahan masalah bisa apa tadi? Misalkan untuk agar mahasiswa memiliki kemampuan memecahkan masalah. Jadi tambah lagi siklusnya. Ya. Paling tidak harus ada peningkatan dari misalkan yang tadinya belum, kemudian setelah penelitian itu harusnya paling tidak ada peningkatan. Tadinya kalau memang tidak bisa siklus 2 makanya memang harus ditambah siklus 3. Idealnya seperti itu. Beda dengan deskriptif biasanya. Kalau kita penelitian deskriptif ya apa adanya. Ya.
kalau memang sudah begitu, toh sudah seperti itu, ya seperti itu. Jadi sebenarnya itu kalau penelitian deskriptif tidak ya sesuai dengan fenomena saja. Kalau memang seperti itu, ya seperti itu benar. Ya, gitu ya. Saya kira itu. Ada memang kontes-kontes penelitian tertentu yang memang tidak harus dipaksakan, ya. Bahwa kalau memang sudah seperti itu, ya seperti itu adanya. Tapi kalau penelitian tindakan kelaskan, memang Anda harus betul-betul kalau bisa ada dampaknya itu penelitian anunya yang Anda berikan. Dengan cara tadi misalnya kita naikkan siklusnya. Kalau memang siklus 2 sudah nggak bisa, siklus 3. Biasanya ada orang mentok sampai siklus 3 memang. Kalau pengalaman saya selama menjadi kemarin mahasiswa seperti Anda, ada beberapa teman memang sudah sampai ke siklus 3 juga di level S1 karena memang siklus 2-nya belum ini. Kan itu siklus 1 itu kan hanya baru perencanaan kita kan. Nah, baru mau diterapkan. Nah, nanti siklus 2-nya itu yang betul-betul baru dilihat kenaikannya. Jadi siklus pertama misalkan kita hanya merancang kemudian uji, siklus kedua yang akan kita lihat betul. Makanya dibatasi minimal itu harus sampai siklus kedua. Kalau nggak bisa maksimal siklus kedua, naikkan lagi siklus ketiga. Ya. Nah, bagaimana kalau siklus 3 nggak ini, ya ada nggak cocok mungkin di situ cara Anda ya. Nah, coba dilihat kembali. Ya. Karena bisa saja nanti ada metodologi yang salah dalam prosesnya itu dalam setiap siklus. Nah, sehingga itu tidak ini. Oke, saya kira itu saja saya. Intinya diupayakan harus naik. Kalaupun tidak sampai siklus 2 harus naikkan siklus ketiga. Ya. Tapi periksa juga prosedurnya, Aziza, nanti. Ini sudah berjalan baik enggak ini? Nah, jangan sampai memang kesalahan prosedur di situ. Atau bahan ajar atau memang Anda tidak bagus dalam ini. Artinya tidak ada peningkatan. Jadi yang dikoreksi dulu itu ini kita. Kalau kita misalkan contoh tadi bikin media sumber belajar, koreksi dulu media. Jangan sampai memang lebih bagus yang dulu yang dipakai guru dibanding kita. Nah, itu juga bisa dilihat. Itulah yang saya bilang kesalahan dari sisi sumber atau prosedur atau bahan-bahan yang kita gunakan. Bisa saja itu berdampak pada tidak peningkatnya. Jadi meskipun dikasih banyak, nggak bisa juga. Ya, saya kira itu yang penting. Intinya bisa harusnya diupayakan naik, kemudian kalau nggak bisa, 2. Kalau masih itu berarti koreksi dulu prosedurnya atau bahan-bahan atau sumber belajar yang Anda gunakan. Ya. Nah, sampai perangkat-perangkat, ya pokoknya perangkat yang Anda gunakan dalam metodologi itu, penelitian itu apa? Itu yang harus dicari. Oke, ada lagi? Asisa gimana? Masih ini? Masih kurang? Muka lagi bertanya, Pak. Oke. Masalah waktu penelitian untuk panel PTK, Pak. Itu harus 6 bulan, Pak, atau karena saya kan 3 bulan, Pak. Nah, memang kalian itu kan yang banyak yang penelitian di sekarang itu yang PTK itu banyak kan 3 bulan. Memang saya lihat termasuk saya punya angkatan dulu teman-teman saya masih mahasiswa seperti kalian di teknik itu 3 bulan. Sebenarnya setelah saya belajar memang saya pernah jadi penyelenggara sertifikat guru di UNM, itu memang idealnya 6 bulan sih kalau mau ya. Tetapi kalau memang 3 bulan dianggap bisa, makanya cari yang agak-agak ini, yang agak apa? Tadi kan aja saya lihat itu, saya kasih lihat tadi di awal fokus-fokus masalah ya. Coba teliti-teliti yang memang agak-agak memungkinkan itu bisa apa namanya? Bisa 3 bulan. Tapi tidak apa-apa lah, memang karena waktu itu kebanyakan yang PTK kita di teknik itu bisa 3 bulan. Tapi kalau S2 saya suruh 6 bulan minimal sekali. S3 malah bisa sampai, tapi S3 tidak ada biasa. S2 aja. Nah, tidak apa-apa sih kalau ini masih 3 bulan, tidak apa-apa. Jadi pengaturannya itu nanti berarti cepat nanti tuh Asisa. Jadi Anda bagi 2 itu, 8 kali pertemuan dibagi 2 aja. Ya. Atau kan 4, 8 ya, 8. Jadi bisa 3 lah. Jadi 2 itu disimpan untuk sebagai menjaga-jaga kalau siklus ini enggak ini. Tapi idealnya di 3 bulan itu harusnya 2 siklus saja.
Baik, Pak. Mm-mm. Iya, makanya kalau PTK sebenarnya tidak boleh juga dianggap enteng. Makanya sebenarnya itu kalau kita betul-betul mau penelitian tindakan kelas yang bagus, biasa sampai 6 sampai setahun. Tapi kan karena hanya ini biasa teman-teman ini jadi syarat ya biasa 3 bulan tidak apa-apa lah. Makanya masalahnya jangan terlalu luas. Jadi kasih sedikit sempit supaya tidak terlalu ini. Atau ada contoh misalkan yang mau diangkat. Asisa. Pak, kebetulan saya mengambil PTK Pak di judul skripsi saya. Nah, apa itu judulnya? Penerapan model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan case method untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran jaringan komputer di jurusan TKJ. Apa tadi? Penerapan model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan model pembelajaran case method yang metode kasus, Pak. Iya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, pakai case method ya. Ada kan banyak metode itu kalau kenapa milih case method itu? Kemarin Pak kan pakai tipe state, tapi kenapa enggak pakai state atau apa namanya? Katanya Pak, tipe state itu sudah tidak ada di kurikulum 2013 Pak. Oh, enggak ada. Jadi saya dikasih pilihan case method Pak. Nanti berarti di case methodnya nanti baru mainkan itu kayak think per share itu toh. Iya, Pak. Bisa. TPS-nya ada namanya TPS itu dimasukkan dalam. Oh gitu ya. Untuk apa tadi tujuannya? Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran jaringan komputer. Iya, minimal ada peningkatan nanti di situ. Jadi metode kasus itu harus ada peningkatan. Jadi upayakan. Makanya perangkat-perangkat yang Anda gunakan di kolaboratif, di case method nanti bagaimana sih perencanaannya itu yang harus diperbaiki betul. Ya. Kan Anda menggunakan model kooperatif dengan metode kasus. Ya. Pokoknya dibuat betul nanti perangkatnya, mulai dari perencanaan tadi kan ada saya kasih lihat di presentasi saya itu, siklus 1, perencanaan, tindakan, sampai refleksi itu ada. Baik-baik. Itu yang diperbaiki di item-item itunya nanti. Perencanaan itunya yang agak lama itu perlu diperbaiki. Baik, Pak. Kemudian pengumpulan datanya kan tadi sudah jelas semua itu toh. Ada tes, ada kuesioner, ada desain bahan ajarnya juga ada. Iya Pak, iya Pak, ada desain bahan ajarnya. Makanya tadi itu sebenarnya asli saya ini tinggal ngambil yang saya punya judul tadi itu, yang tujuan itu dirubah aja namanya itu. Jadi 3 tujuan tadi itu yang saya jelaskan di itu tinggal ambil aja itu. Sudah jelas alat ukurnya di bawah. Baik, yang Pak. tadi itu yang ada tadi tuh contoh saya kasih lihat di presentasi saya. Iya Pak. Nah, itu kan 3 aja rumusan masalah sudah menjawab semua itu bisa. Nah, gitu. Oke, tapi yang tergantung nanti pembimbingnya ya. Iya, baik. Bisa berkembang. Oke. Bisa Pak. Pak, ya. Bisa di-share materinya Pak. Nanti kan saya sudah share ini. Ini sebenarnya ini materi, ini kan materi yang nih. Saya belum update juga karena masih sama kok. Enggak ada berubahnya. Upload materi yang tahun lalu, tapi nanti juga kalau panitianya minta saya kasih juga. Saya akan ini kan. Sebenarnya sudah ada kemarin saya pernah kirim itu di Moodle. Saya juga punya buku ini. Ini bagus ini Siapa nih? Arik Kunto. Ini banyak orang pakai ini kalau bestseller, kalau di Jogja ini bahkan bestseller ini buku ini. Jadi kemarin waktu saya di Jogja sebelum pulang ke Makassar, saya memang sempat beli ini ya, punya perencanaan tindakan kelas. Ini lama saya punya ini, simpan di atas baru saya gunakan lagi. Jadi materi-materi saya tadi itu banyak dari sini, ada beberapa dari teman juga. Arik Kunto pasti tahu lah kalau Arik Kunto kalau penelitian tindakan kelas memang dia yang ini. Oke, ada lagi? Ya, bagaimana partisipan yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas jawabannya, Pak. Iya. Oke. Ada lagi? Pak, mungkin
Saya Pak ada pertanyaanku Pak, mungkin bisa Oke, Laude. Iya Pak. Laude ini orang apa Kak? Orang bau-bau Iya Pak, bau-bau. atau Raha? Bau-bau Pak. Oh, bau-bau ya. Iya. Iya Pak, pertanyaan saya tuh Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan itu instrumen apa yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, ini di luar konteks ini. Karena tadi itu Pak sempat saya tangkap Pak yang pas. Begini. Oke, saya langsung jawab saja. Kalau instrumennya kualitatif kan itu sebenarnya kalau kita bicara instrumen adalah peneliti sendiri ya. Dia instrumennya, tetapi paling tidak dia menggunakan pedoman. Pedomannya itu adalah pedoman wawancara. Biasa pedoman wawancaranya itu bisa terbuka, bisa terstruktur, ya terstruktur itu sudah diatur, ada terbuka, jadi dia nanti akan berkembang. Coba lihat buku-buku penelitian wawancara kualitatif, ada memang pedoman yang sudah kita bikin, tetapi memang ada yang apa namanya terbuka itu maksudnya ada terstruktur juga, ada terstruktur yang kita sudah atur poin A, poin B, poin C, ini nanti pertanyaan. Tapi kan biasanya berkembang itu. Ya. Halo? Halo, Dek? Dengar? Iya Pak, iya mohon maaf Pak, Oke. jaringan kukuan bermasalah Pak. Oke, jadi saya ulangi ya. Itu kan kita biasanya kalau bicara instrumen di kualitatif itu instrumennya, makanya biasa ada bahasan itu. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Ya. Tetapi pada mungkin dia harus menggunakan juga namanya pedoman. Pedomannya adalah pedoman atau panduan wawancara, interview guide namanya. Biasanya istilahnya. Nah, guiding interview itu yang akan kita tanyakan yang terkait dengan topik penelitian kita, topik rumusan masalah kita. Nanti dibuat seperti itu. Jadi wawancara bisa juga observasi, dokumentasi. Jadi 3 aja biasa digunakan. Wawancara, observasi, dokumentasi. Observasi kan pengamatan. Ya. Yang dilihat. Dokumentasi dokumen-dokumen yang penting yang mendukung. Biasanya ada 3 aja itu penelitian instrumen pengumpulan data yang kualitatif. Observasi, wawancara, panduan wawancara, dan dokumentasi. Kalau dia mix method misalnya, saya tambah lagi nih, sahabat suruh tadi, sedikit kualitatif. Kalau dia mix method, penelitian gabungan, berarti ditambah dengan kuesioner atau tes. Jadi kalau ada kuesionernya, ada in-depth interview-nya, wawancara mendalamnya, kemudian ada observasi dokumentasi, baru metodenya adalah mix, berarti itu metodenya adalah mix method, gabungan nih antara kuanti dengan kualitatif. Ya. Kalau Anda kan biasa, memang kita biasa menggunakan wawancara juga, meskipun dia dalam penelitian pengembangan, tapi kan tidak mendalam, Ki. Dia hanya bertanya-bertanyaan aja untuk kepentingan misalkan studi lapangan, tapi bukan untuk pengambilan data itu. Itu bedanya biasa penelitian wawancara di kuantitatif dengan wawancara kualitatif. Ya. Wawancara kualitatif itu betul-betul mendalam karena memang dia alat ukur utamanya. Kalau wawancara kuantitatif dia hanya mendukung aja, paling tidak saya gunakan, makanya biasa di dalam instrumen pengumpulan data itu kita gunakan ini. Observasi itu untuk apa? Untuk mengumpulkan data apa sih di penelitian? Jangan hanya definisinya, banyak biasa teman-teman Anda itu observasi pengertiannya ini, tapi tidak pernah ditanya bilang, ini observasi untuk apa di penelitianmu? Untuk ngambil data apa? Ya, harusnya dijelaskan begitu. Sama juga wawancara. Wawancara gunakan untuk mengambil data apa. Jangan hanya definisinya semua. Bosan kita definisi semua. Wawancara adalah ini menurut Sugiono ini. Tidak ada. Untuk apa itu wawancara di penelitian? Tidak ada. Padahal kalau di metodologi itu sudah harus masuk ke konteks penelitian. Kan sudah menjadi alatmu itu nanti. Sudah cukup sebenarnya teoritik sekali di bab 2 itu. Di bab 3 itu betul-betul harus sudah ke ranah penelitianmu. Oke. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana teman-teman partisipan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Mi. Kayaknya tidak ada, Mi. Kayak Pak sudah jelas nih. Oke.
Nanti ini materi, silakan Anda baca. Saya akan kasih ke panitia. Ya, bisa WA saja yang mau pribadi, saya kirimkan. Nanti dikembangkan saja ya, karena ini hanya poin-poin saja saya kasih. Anda yang harus banyak membaca karena tidak sampai di sini. Jadi penjelasan saya itu hanya betul-betul poin-poin yang penting saja. Tapi kan banyak di luar bisa Anda contoh skripsi. Bahkan di jurnal-jurnal nasional internasional pun itu kemarin saya baru-baru bikin riset. Itu kebanyakan metodologinya adalah penelitian tindakan klasik dan riset. Yang sudah jurnal internasional reputasi. Masih ada beberapa juga ternyata. Meskipun sebenarnya secara pribadi passion saya itu di riset di bagian di R&D dan di R&D dan itu expose facto masih jarang teman-teman ini. Nah, Anda tahu nanti kehadiran saya mungkin banyak ke situ. Nah, ada expose facto, saya lebih expert kayak expose facto, mixed method dengan R&D sebenarnya saya suka ininya. Extend riset itu paling hanya mendampingi aja selalu sama teman-teman. Tapi saya heran juga saya dikasih ini penelitian tindakan kelas untuk bawakannya. Tidak apa-apa lah karena kita juga kan belajar memang itu. Oke. R&D juga saya punya materi di sini lengkap kalau R&D. Oke ya. Sudah kayaknya Laude ya. Oh iya Pak. Sudah cukup dong? Oh, oke. Atau masih ada yang mau? Baik. Ini saya ngajak. Bagaimana teman-teman partisipan yang lain? Jangan-jangan yang judulnya penelitian tindakan kelas semua ini ya, yang 24 ini. Tapi itu tadi prinsipnya. Kalau penelitian tindakan kelas itu biasanya idealnya itu lanjutan dari penelitian deskriptif, penelitian eksperimen, yang kuasi eksperimen yang perlu perlakuan itu toh, atau penelitian pengembangan. Makanya kalau Anda studi lapangan, Anda studi literatur, bisa mengambil literatur dari metodologi penelitian deskriptif. Anda lihat Mas anunya di situ, kajiannya. Seperti tadi ASI saya itu, coba lihat masalah-masalah yang sudah ada terkait meneliti mengenai kasus, mengenai kooperatif itu bisa dilihat itu di penelitian itu. Nah, nanti bedanya Anda metode penelitiannya beda. Anda menggunakan PTK, mereka menggunakan itu. Jadi itu yang harus dipahamkan ya, bahwa PTK itu sebenarnya lanjutan dari penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, atau bahkan penelitian pengembangan. Dialah yang coba membuktikan, misalkan Anda sudah mengembangkan nih sumber bahan ajar atau media pembelajaran. Nah, coba kita uji cobakan dalam penelitian tindakan kelas itu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bisa berlanjut ini riset Anda. Jadi ada temannya, makanya biasa ada istilahnya penelitian yang kelompok gitu. Kalau dalam bahasa kami payung. Jadi ada yang meneliti satu topik besar, ada yang meneliti deskriptifnya, ada yang eksperimennya, ada yang meneliti tindakan pengembangannya, ada meneliti tindakan kelas. Jadi 4 sebenarnya penelitian bisa jadi dalam 4 satu kelompok besar riset itu. Jadi nyambung dia. Ya. Nah, jadi tidak pernah terputus. Jadi mungkin dasarnya dulu deskriptif, kemudian lanjut di ini eksperimen nanti eksperimen dan pengembangan diatur, kemudian terakhir di tindakan. Kalau memang penelitian itu difokuskan ke sekolah, ke peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, saya kira itu Laude ya. Iya Pak. Ya. Sudah ya, berarti. Oke, ya, saya close. Kalau begitu saya closing ini ya. Statement atau masih ada? Mohon maaf Pak, tunggu untuk dokumentasi dulu Pak. Oh begitu. Ya Pak. Ini Widya ini. Kenapa kau enggak bertanya Widya? Oke, baik Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan seluruh partisipan diskon series yang kami banggakan. Demikianlah sesi diskusi dan tanya jawab kita terkait materi metode penelitian tindakan kelas atau action research. Kami mohon maaf kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan namun belum terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi lagi pada diskon series berikutnya.
Berakhirnya sesi diskusi ini sekaligus menutup acara ini. Ucapan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ayahanda Bapak Dr. Insinyur Ridwan Daud Mahande, SPD MPD IPM, yang telah bersedia memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kami terkait metode penelitian tindakan kelas atau action research. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Saya Laude Ardan, selaku moderator kegiatan, mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perbuatan dari kami. Sampai jumpa di diskon seri episode berikutnya. Dan sebelum leave, mungkin panitia bisa dokumentasi dulu. Oke, bagaimana teman-teman host? Ya, mungkin bisa dikasih nyala dulu semua kameranya baru saya hitung. Sudah? Kenapa enggak bunyi, Ki? Hitung dulu. Tapi untuk teman-teman mungkin bisa dikasih nyala dulu kameranya untuk pengambilan foto. Nah. Ini panitianya pengurus himatik semua. Bukan, Pak. Oke, gimana sudah? Bagaimana teman-teman host? Masanya masih banyak yang belum menyala. Diharapkan seluruh partisipan mohon kesediaannya untuk menyalakan Oke, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Sudah? Ya, sudah, Pak. Oke. Sudah ya, makasih ya semua. Iya, terima kasih juga Bapak. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.